Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akram Abdurrafi, NIM A03227187 akan menjelaskan mengenai macam-macam sediaan obat. Dimulai dari sediaan padat. Pada sediaan padat ada tablet yang merupakan sediaan padat yang dibuat secara kempa cetak, berbentuk rata atau cembung rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih, dengan atau tanpa zat tambahan. Adapun macam-macam tablet, diantaranya adalah tablet kempa, tablet kunyah, dan tablet salut. Pada tablet salut memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama ada tablet salut gula, tablet salut kempa, tablet salut selaput, tablet salut enterik. Penyalutan dimaksudkan agar menghilangkan rasa tidak enak, menaikkan stabilitas obat, supaya tablet terlihat lebih baik, untuk menghindari iritasi, rusak oleh asam lambung, obat dikehendaki pecah di usus. Selanjutnya ada tablet effervescent. Tablet ini dilarutkan dulu dalam segelas air, lalu akan keluar gas CO2, dan tablet akan pecah dan larut. Lalu pada sediaan padat ada pil, yang merupakan suatu sediaan padat yang berbentuk bulat seperti kelereng, mengandung satu atau lebih bahan obat. Berat pil berkisar antara 100 sampai 500 mg. Lalu pada sediaan padat ada kapsul, yang merupakan sediaan obat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Macam-macam cangkang kapsul ada dua, yaitu kapsul gelatin keras dan kapsul gelatin lunak. Selanjutnya untuk sediaan padat ada suppositoria dan ovula. Suppositoria adalah sediaan padat yang digunakan melalui dubur, berbentuk torpedo, dapat melunak, melarut, atau meleleh pada suhu tubuh. Sedangkan ovula sendiri adalah sediaan padat yang umumnya berbentuk telur, mudah melembek dan meleleh, dapat melarut pada suhu tubuh, khusus untuk vagina. Lalu pada sediaan berikutnya ada serbuk, yang merupakan obat atau campuran obat yang homogen yang diserbukkan. Ada beberapa macam serbuk, yaitu serbuk terbagi, serbuk tak terbagi, dan serbuk effervescent. Lalu masuk ke sediaan yang memiliki bentuk sediaan cair, yaitu yang pertama ada emulsi. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat, terdispersi dalam cairan pembawa. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung dua zat yang tidak tercampur, biasanya air dan minyak, di mana cairan yang satu terdispersi menjadi butiran-butiran kecil dalam cairan yang lainnya. Lalu ada bentuk kedua yaitu suspensi. Suspensi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat terdispersi harus halus, tidak boleh cepat mengendap, dan bila dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Selanjutnya ada bentuk sediaan cair yang ketiga yaitu larutan atau solution. Adalah sediaan cair yang mengandung bahan kimia terlarut. Sebagai pelarut digunakan air suling kecuali dinyatakan lain. Ada juga eliksir, yang merupakan sediaan berupa sediaan cair yang mengandung bahan obat terlarut, tetapi pelarut mengandung air dan alkohol. Lalu sediaan cair keempat ada injeksi, yang adalah sediaan steril yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit, atau melalui kulit, atau melalui selaput lendir. Injeksi dapat berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk steril yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Ada beberapa syarat-syarat untuk sediaan injeksi. Yang pertama, harus aman, harus jernih, tidak berwarna, sedapat mungkin isohidris, sedapat mungkin isotonis, harus steril,
dan bebas pirogen. Lalu sediaan cair kelima ada gutae atau tetes. Adalah sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi. Dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Digunakan dengan cara meneteskan dengan menggunakan penetes atau pipet. Selain cair dan padat, ada sediaan farmasi setengah padat. Pada sediaan farmasi ini, yang pertama ada salep atau unguenta. Adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan untuk obat luar. Bahan obatnya harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Lalu sediaan kedua dalam setengah padat ada pasta, yang merupakan suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Sediaan ketiga di setengah padat ada krim, yang merupakan sediaan setengah padat berupa emulsi kental, mengandung tidak kurang dari 60% air, digunakan untuk pemakaian luar. Adapun efek obat yang digunakan secara lokal pada kulit itu ada yang pertama antipruritik, keratoplastik, keratolitik, anti-eksem, antiparasit, antibakteri dan antifungi, antiseboroid. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.